Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton ya. Jadi ini bukan untuk perorangan, bukan untuk dirimu sendiri, bukan pembacaan pribadi, bukan request dan bukan kemauan saya. Segala sesuatunya saya serahkan kepada semesta, termasuk apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya sampaikan semuanya kepada kalian. Kita lihat ya. Kali ini siapa energinya yang ketarik? Ya, bisa kamu, bisa orang lain, ya, bisa kamu, bisa si dia yang kalian pikirkan, atau mungkin sekaligus ketarik energi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kita lihat sama-sama, yuk. Eh, Pastikan ya kalian berdoa terlebih dahulu, ya, fokus ke kartunya, ya, tapi tetap rileks. Kita mulai. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ceritanya apa. Kita lihat ceritanya apa. Ya, ini untuk mengetahui kita mau bahas apa, temanya apa. Temanya jangan itu ya Bunda ya. Saya juga nggak ini ya, nggak bisa. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta, ya. Jadi itu kemarin kan sudah dibahas, ya. Bisa saja setiap saat energi berubah, bisa juga energinya ketarik lagi pada saat baca lagi, ya. Jadi silakan kalian sesuaikan, bijak-bijak dalam menyikapi, ya, bijak-bijak dalam berkomentar karena itu cerminan dirimu, ya. Oke, heartbroken. Kalian sedang patah hati, sedih, ada perpisahan, ada putus, ada sakit hati yang dalam, ada feeling loss, merasa kehilangan, ya. Sedih sekali di sini. Saya lihat bottomnya ya, saya intip bottom. Oke. Fokus, oke. Karena sudah sangat sakit hati, kalian di sini fokus on self ya. Lebih fokus kepada diri sendiri ya. Fokus kepada bagaimana membuat diri ini lebih bernilai dan layak dan berarti. Time to heal ya. Di sini ada kalian yang sedang healing ya, dan juga di sini memutuskan memang mungkin memutuskan untuk healing sajalah, menyibukkan dengan pekerjaan ya, dan mengapresiasi diri sendiri ya. Self appreciation. Di sini ada satu keyakinan ya. Have faith, keyakinan bahwa apa? Bahwa tidak ada masalah kalau memang sekarang putus, sekarang break up, sekarang berpisah, sekarang kehilangan. Tapi yakin akan ada kasih atau cinta yang lebih baik ya. Bahkan di sini ada beberapa yang memang sudah ketemu dengan orang baru. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Ini bottomnya, saya mau lihat kanan dan kirinya ya, untuk melihat kisah lebih jelasnya lagi. Ada apa ini? Apakah kenapa yang menyebabkan broken heart ya? Mungkin ada ya. Bisa juga ini hanya hanya tambahan saja. Kita lihat ya lebih lanjut ya. Masih dengan deck yang sama. Kita lihat. Untuk kalian yang sedang patah hati, kita lihat. Ada yang terbuka kah? Nggak ada. Oke, kita lihat. Dua. Oke. 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 Karena di sini apa? Ada kalian mungkin terhubung dengan seseorang yang narsisis ya, atau mungkin ini bisa ya karena energinya general bisa terbolak-balik, bisa terbolak dan terbalik atau tertukar. Ini justru energi kalian yang terbaca atau dia yang terbaca, silakan kalian sesuaikan dan pilih bagian-bagian dari kartu ini yang cocok saja untukmu ya. Kalau memang ada bagian yang nggak cocok ya, nggak sama dengan apa yang kalian alami ya, tidak seperti energimu, tidak seperti energi dia, tidak seperti energi permasalahan kalian. Berarti bacaan ini mungkin bukan untuk kalian. Mungkin hanya beberapa saja yang mungkin cocok, oke? Dan di sini ada mungkin kalian lebih kepada mungkin gini loh. Kalau orang sering-sering dikecewakan, akhirnya apa? Akhirnya berusaha ini tadi, ya, berusaha untuk membesarkan hatinya sehingga seperti semacam narsisis ya. Tapi bukan
bukan yang terus, lebih mencintai diri sendiri. Nah, ya lebih mencintai diri sendiri. Karena apa? Mungkin di sini ada one side relationship. Artinya begini, mungkin sudah sempat masuk dalam hubungan di mana seperti mencintai sendirian, ya. Kalau hubungan asmara itu kan harus dua-duanya mencintai. Tapi ini rupanya ada beberapa yang nonton ini, seperti cinta itu berat sebelah, bukan berat sebelah, apa ya, seperti mencintai sendirian, tidak seimbang ya, tidak saling gitu ya. Kemudian di sini, oke, love bombing ini lebih saya merasakannya love bombingnya itu lebih kepada diri sendiri ya, lebih berusaha untuk mencintai diri sendiri, seperti itu teman-teman, ya. Oke ini bagus sih, energi yang bagus. Terima kasih ya untuk kalian yang sering nonton saya ya. Kemudian terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe dan follow akun-akun saya yang lainnya, akun di platform lainnya ya. Semoga berkah untukmu ya, semoga kalian juga diapresiasi oleh, orang lain ya. Karya kalian, kerja keras kalian diapresiasi juga untuk diapresiasi oleh orang lain, amin ya. Oke, kita lihat lagi ya. Sebentar, kok ini bunyi-bunyi ya? Oke, Pisces ya. Oh, di sini ada yang, teman-teman sudah menemukan orang baru ya, sudah menemukan orang baru ya, atau ada orang baru yang mau masuk, tapi kalian mungkin masih ragu-ragu, tapi sudah falling in love, sudah apa, sudah merasakan cinta dan di sini saya merasakan ya, eee, bentar, ada orang baru yang lebih baik ya. Semoga kalau ini belum terjadi, semoga ini kedepannya terjadi ya. Saya cuma doa, tapi saya nggak ini, nggak apa, tidak tidak melihat yang kedepannya. Oke, kalian menemukan seseorang yang sangat klik, ya, menemukan seseorang yang sangat klik, sangat cocok. Seperti gini loh, teman-teman mungkin ya, kalian dulunya ini bisa saja sebelumnya terjadi ya, di masa lalu, baru-baru saja terjadi, atau saat ini terjadi ya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau ini memang belum terjadi, hal-hal bagus aminin saja. Tapi sekali lagi saya tekankan, saya tidak meramal karena saya bukan peramal. Saya hanya pembaca tarot dan tarot hanya membaca energi. Bisa benar, bisa salah ya. Jangan percaya sepenuhnya kepada tarot, apalagi kepada saya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini hanya bacaan, ya, umum lagi, rame-rame energinya, massal, ya, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Silahkan kalian sesuaikan, ya. Saya berharap dari pembacaan kartu tarot ini, kalian yang nonton, ya, bisa mengambil manfaat positif, hal-hal yang berguna, bermanfaat untukmu, ya. Oke, lanjut ya. Teman-teman, ada di sini kisah di mana mungkin dulunya kalian itu susah, ya, susah, eee cinta seperti bertepuk sebelah tangan ya, mencintai sendiri, dianya enggak ya. Sehingga, mmm, kalian dari waktu ke waktu, dengan berjalannya waktu, kemudian ada fase di mana kalian ingin fokus pada diri sendiri ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian seperti kalau golden mirror ini saya lebih merasakannya ya, merasakannya itu ada satu kebangkitan, fase yang kalian lewati sudah berlalu, yang menyedihkan-menyedihkan, yang susah-susah, kalian kemudian bangkit menjadi seseorang yang baru yang sangat bersinar, ya, seperti emas. Kalau saya melihatnya seperti itu. Sehingga apa? Orang melihat kalian itu seperti berlian ya, seperti berlian sehingga orang lihat itu, mudah apa ya, kayak melihat sesuatu yang berkilau ya, sehingga banyak yang ngejar ya, banyak yang ngejar dan di sini saya melihat kalian itu seperti lahir kembali sebagai sosok yang, apa ya, bervalue, terhormat ya, punya power ya, sehingga banyak di sini yang menggoda ya, third party interference, ada, pasangan orang lain yang suka sama kalian ya, kemudian ada yang, sudah mulai goda-goda, ada yang sudah attraction, ada aksinya menuju kalian ya, kemudian, ada yang ngajak kencan, ada yang ingin
ingin masuk ke dalam kehidupan kalian, ingin masuk ke dalam hubungan bersamamu. Saya lihatnya seperti itu. Tapi sekali lagi, mungkin heartbroken ini ya, kesedihan, kekecewaan, sakit hati, perpisahan ini belum, merasa kehilangan ini sebenarnya belum, ya belum. Walaupun di sini sudah ada kebangkitan, banyak ya yang sudah bangkit, yang sudah bersinar, tapi trauma masih ada, ya. Terkadang memang seseorang itu tidak bisa sepenuhnya ya, melupakan atau melepaskan traumanya, tapi saya melihatnya di sini, eee, sudah sangat sangat minim sekali trauma itu ingat, tapi tidak terlalu menyakiti atau berpengaruh kepada jiwa, tapi kalau memang ingat itu, ya nggak enak aja ya, cuman sebatas itu. Jadi, kadarnya itu tidak segitunya pengaruh, tapi lebih kepada kalau ada orang yang mau mendekati atau orang yang mau masuk ke dalam kehidupan kalian, kalian itu, kayak lebih waspada, lebih berhati-hati. Oke, di sini passion, ya, passion. Jadi di sini ada orang baru yang penuh hasrat, gairah. Ini sama dengan kemarin, ya. Ini bukan pembacaan yang sama, tapi mungkin yang nonton masih itu-itu saja yang nonton. Jadi mungkin yang ketarik energinya yang sama dengan 2 konten saya yang lalu ya, itu tentang passion. Kalian bisa nonton ya, tentang hasrat hasrat yang kemarin saja ding, yang kemarin. Kalau yang kemarin lusanya kalau nggak salah tentang hutang, hutang piutang, hutang budi, hutang janji ya. Ini tentang hasrat. Ini terbalik. Jadi cuman ini. Jadi teman-teman mungkin, kalian bisa tulis di komentar, kalian yang nonton video saya yang kemarin tentang hasrat dan gairah ya, apakah kalian juga nonton video ini lagi ya? Nonton video ini sehingga mungkin energi kalian ketarik lagi. Ini tentang seseorang baru ya, yang hadir di dalam kehidupan kalian dengan energi hasrat gairah. Karena di sini ada juga ya, gini gambarnya, menggoda ya, di sini kisses ya. Walaupun di sini kalian dulunya ya, di sini cupid arrow, mengejar ya, mengejar. Tapi kalian cukup di sini protection ya, karena apa? Takut juga ya, takut juga. Apalagi di sini ada third party interference ya. Mungkin ada pasangannya orang atau kalian sudah punya pasangan. Jadi heartbroken ini kalau memang terkait dengan kalian masuk dalam, kalian itu masih punya pasangan. Ini cerita tentang kalian dengan pasangan sahnya ya. Sakit hati ini mungkin nggak bisa hilang, ya, nggak bisa hilang, tapi berusaha untuk mungkin mempercantik diri, fokus kepada diri sendiri, sehingga kalian menjadi sosok yang menarik, ya, menarik lawan jenis, menarik orang lain, ya. Maka dari itu mungkin walaupun kalian punya pasangan, ini, nggak semuanya ya, silakan kalian sesuaikan saja dan ambil bagian yang menurut kalian cocok saja, ya. Karena ini rame-rame. Jadi kalau kalian punya pasangan, ya, mungkin mungkin ya karena nggak ingin ya, menodai pernikahan, ya sebenarnya nggak ingin, tapi sakit hati mungkin ada ya. Jadi kalau mau menerima orang lain ya gimana gitu ya. Pertama ya nggak pantes, ya, dosa, ya. Tapi ini yang ngejar banyak loh, ya. Ada mungkin beberapa yang memang, intens, ya, intens. Oke, kita lihat orang baru ini ya. Soal sakit hati silakan ya. Silakan untuk kalian selesaikan sendiri, berdamai dengan diri sendiri, fokus on self, monggo lanjutkan healing. Cuman di sini memang ada yang ngejar, ya. Terlepas kalian punya pasangan atau enggak, silakan kalian sesuaikan. Yang cocok-cocok saja, yang sesuai saja dengan yang saya katakan, ya. Kalau single, ya mungkin masih punya pacar tapi hubungannya masih, nggak karu-karuan karena di sini ada hubungan yang jeda juga, ya. Masih ada pasangan, ya, pacar, ya, tunangan mungkin. Pasangan sah mungkin, tapi hubungannya sudah nggak stabil, ya. Kemudian datang orang baru, yang kita lihat ini orang barunya, oke? Kita mau lihat ya, orang baru ini siapa, ya. Bisa ini ciri-ciri atau apapun kita lihat energi keseluruhannya, ya. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya tentang seseorang baru ini akan saya sampaikan kepada kalian, ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini kok miring sih? Bentar, miring ya? Kok seneng aku lihat miring-miring. Oke, kita lihat ya, teman-teman ya. Kita cek.
Kita cek, tuh, entar saya pause dulu. Tuh, biar wes miring. Kita lihat ya. Kita lihat orang baru ini ya, yang sangat berhasrat padamu sama seperti kemarin ya. Yang mengejar kamu ya, ingin masuk ke dalam hubungan bersamamu. Ya, bisa cocok, bisa tidak. Sekali lagi ini pembacaan general, bukan untukmu seorang, untuk rame-rame ini ya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau memang ya kenyataannya yang kalian alami nggak ada orang baru yang deketi kalian, ya berarti bacaan ini bukan buat kamu ya. Jangan GR, jangan halu. Ini untuk yang cocok-cocok saja ya. Kita lihat. Banyak sekali. Siapa orang baru ini ya? Kita harus cek ya. Karena ini pembacaan general, bukan untukmu sendiri. Bukan personal reading. Soal personal reading, pembacaan fokus untukmu nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Oke. Oh, teman, saya nggak tahu ya. Orang ini beberapa agak pelit tapi ya. Apa belum ya? Karena mungkin kalau hubungannya baru ya, atau mungkin setelah kalian telaah ya, setelah kalian ini kok banyak aku ya yang keluar duit ya. Ya, orangnya agak seperti itu. Beberapa ya, nggak semua ya, karena ini pembacaan rame-rame. Kemudian saya melihat di sini, orang ini mungkin punya luka yang sama seperti kalian ya. Mungkin kalian terhubung dengan janda atau duda atau orang-orang yang punya mantan ya, punya mantan. Pernah disakiti di masa lalu sehingga mungkin itu yang membuat kalian sangat cocok. Oke, ya. Punya banyak luka yang sama ya. Kita lihat siapa sih dia, seseorang yang mendekatimu ini. Oke. Oke. Orang ini itu tanggap. Dalam artian itu kalau kalian minta tolong, pergerakannya itu lincah, lincah, gesit, orangnya gesit ya, nggak lelet. Orangnya nggak lelet, berjiwa muda ya. Eh dandanannya kalau saya lihat ya, dandanannya itu orang bilang mungkin umurnya banyak ya, tapi kayak awet muda, awet muda, awet muda ya, awet muda, modis ya, saya lihatnya seperti itu. Kemudian oke. Beberapa seperti saya ya, bisa baca energi ya, intuisinya lumayan ya. Jadi mungkin banyak memberikan masukan kepadamu ya. Pintar ngomong juga orangnya, pintar ngomong. Oke, apa nih? Saya melihat di sini orangnya adalah orang-orang yang sebenarnya orang kuat ya. Karena apa? Beban hidupnya berat. Ya, mungkin sudah dilewati, mungkin sedang dia jalanin. Tapi orang ini memang orang yang mampu ya, saya lihat mampu untuk memanggul beban-beban yang berat. Ya, atau mungkin saat ini sedang banyak beban orang ini ya. Lanjut ya. Teman-teman, kalau kalian nonton itu disimak baik-baik dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewati supaya paham. Jadi kalau kalian menemukan video ini tuh potongan-potongan kayak seperti di platform lainnya ya, kalian sebaiknya nonton yang versi penuh fullnya di YouTube ya. Kita lihat lagi siapa orang ini. Siapa orang ini? Oke. Orang ini sebenarnya bukan orang baru untukmu ya. Bisa mantan dulu waktu kecil ya. Di sini six of cups ya. 6 piala. Banyak yang kalian punya kenangan di masa lalu. Mungkin ya dulu teman masa kecil, teman masa sekolah, teman dulu pernah kerja bareng atau apapun dulu tetangga ya. Atau yang jelas kalian bukan baru saja kenal kemudian menjalin hubungan atau dia mulai mendekati kalian. Jadi mungkin kenalnya sudah lama atau bahkan mungkin memang orang-orang lama kalian yang kemudian kembali ya. CLBK ada di sini. Banyak kenangan yang pernah kalian buat. Oke. Orangnya memang pemikir ya, pemikir. Maka dari itu, apapun ya, apapun itu dia pikirin.
Maka dari itu orangnya gampang terbeban, seperti yang saya bilang, orangnya gampang beban. Orangnya agak, jaim, agak jaim, mungkin memang orangnya saya lihat juga pinter, pemikirannya bijak, orangnya pinter ya, agak terlalu agak arogan ya, ada sombongnya juga beberapa ya yang saya tarik di sini. Walaupun ini belum tentu sih dianya kamu yang kalian pikirkan orang barunya kamu ya. Mungkin hanya beberapa sifatnya yang saya sebutkan itu cocok ya, bisa juga enggak. Ini 2 saya nggak ambil ya, saya ambil yang satu. Kurang 2 kartu lagi saya kira. Siapa ini? Seseorang yang punya passion ya, mana tadi passion? Passion, mana? Ini ya, passion ya. Kalian harus nonton dari awal supaya nyambung ceritanya. The Lover, waduh memang orang ini suka sekali sama kalian, kalian kayaknya juga suka. Saya lihat ya, Six of Cups bersanding dengan The Lover dan di sini Kisses. Mungkin dulu kalian pernah ciuman, mohon maaf ya. Kemudian saya lihatnya memang banyak yang masuk ke dalam hubungan cinta ya. Pernah dalam lah hubungannya. Banyak ini, banyak sekali. Orang lama datang kembali ya, ada. Ini ngejar kalian nih dengan passionnya, dengan hasratnya, dengan gairahnya. Dikasih 2, gak apa-apa wis ya. Ya, iya, King of Sword dan di sini King of Cups. Orang ini saya melihatnya walaupun pernah terpisah atau karena orang lama ya, nggak tahu pisahnya karena dia nikah sama orang lain kek, putus kek, atau karena pekerjaan, atau memang cuman teman dulunya ya. Tapi selama jeda waktu ya, kalian tidak bersama atau nggak bertemu, itu orang ini selalu teringat sama kamu ya. Orang ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kemungkinan besarnya adalah memang sudah memendam rasa yang lama sama kalian. Ya. Dan di sini ada Four of Wands ya. Banyak di antara kalian ya, bisa dia, bisa kalian itu yang memang sudah menikah atau sudah punya orang lain atau punya hubungan yang sudah stabil sebelumnya atau masih sedang berjalan atau masih sampai sekarang masih punya hubungan dengan orang lain. Jadi ini mungkin banyak cinta persegi ya. Itu. Ini yang ketarik energinya ya, silakan kalian sesuaikan. Seven of Wands ya. Seven of Wands itu adalah batasan. Ya, jadi mungkin ya, orang ini memang walaupun ngejar kalian, walaupun suka sama kalian, ada energi menggoda-goda ya, ingin masuk, kelihatan gelagatnya ya, mungkin rayuannya atau apapun, mungkin ada yang merayu, memang ingin dekat sama kamu, tapi tetap ada batasan ya, mungkin batasannya beberapa mungkin sudah punya pasangan atau ada orang lain sebenarnya ya, mungkin pacarnya atau apanya ya, atau memang, satu sama lain masih belum belum benar-benar membuka pintu hati ya, kesempatan karena mungkin bisa kamu, bisa dia masih ada heartbroken ya, masih ada trauma, masih ada luka batin ya, atau memang masih punya pasangan masing-masing ya, atau salah satu punya pasangan dan itu nggak mudah tentu saja. Oke kita lihat ya bagaimana sih energi orang ini kepadamu ya. Bisa energi perasaan ya, perasaan dia kepadamu, bisa energi niat, bisa energi tujuan ya. Yang jelas energi dia kalau ke kamu itu seperti apa ya, kita lihat. Energi dia ke kamu itu sebenarnya seperti apa? Kita lihat ya, energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Ya, oke. Dia memang tujuannya ya, ini the world. The world itu adalah energi tujuan ya, sesuatu yang ingin dicapai ya. Dan saya merasakan ya saya nggak tahu apakah pernah meluk kamu ya, atau di sini dia ingin meluk kamu. Saya merasakan seperti itu ya, ingin direngkuh memang. Jadi orang ini energinya kepadamu, memang kamu adalah tujuan dia ya. Sesuatu yang memang eh, seperti kalau destinasi, target, kamu itu targetnya ya. Memang dia eh, ingin kamu ya, energi dia padamu. Yang terbuka ya.
Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Oke. Oke. Teman-teman, saya nggak tahu ya di sini. Entah dia itu orangnya sok cakep ya, sok cantik, sok ganteng, tapi dia merasa ya, merasa kayaknya dia itu mampu loh menaklukkan hatimu ya, mendapatkan kamu ya. Pede banget orang ini ya. Atau ada lagi energi yang saya rasakan bahwa dia kalau bisa mendapatkan kamu, deket sama kamu aja loh, udah bangga ya. Jadi dia itu ada kebanggaan ya untuk bisa mendapatkan dirimu. Kalau apalagi kalau dapat, wah bangga dia ya. Sampai salto-salto mungkin. Kita lihat. Oke. Tapi teman-teman, memang ini nggak mudah. Dia tahu di sini Nine of Wands ya. Nine of Wands, di sini Nine of Wands. Memang nggak mudah. Ini berat, beban ya. Tapi bukan berarti beban ini mau diletakkan. Nine of Wands itu berarti adalah beban yang berat, tapi hanya butuh proses, hanya butuh waktu, hanya butuh dia tidak berniat untuk berhenti, intinya seperti itu, ya. Jadi energinya kepadamu terus jalan walaupun berat, dia akan terus berusaha, paham, ya. Lanjut, energi dia kepadamu seperti apa? Energi dia kepadamu seperti apa? Oke, the devil, oke, the devil itu iblis, ya, energinya sebenarnya kurang baik, ya. Energi dia kepadamu itu gini, saya nggak tahu ya. Energi devil itu kemelekatan ya. Kalau kalian nggak tahu kemelekatan, saya nggak mau jelaskan di sini, kalian silakan browsing ya, kemelekatan itu seperti apa ya. Kemelekatan itu seperti kecanduan atau nggak bisa lepas ya, padahal sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Jadi kayak tapi sulit, harus diusahakan, harus ada perjuangan ya, usaha, doa ya. Jadi di sini saya melihat ini ada hal-hal yang melekat di masa lalu saya lihat. Entah itu kenangan, entah hubungan kalian sama dia itu nggak akan pernah seperti nggak pernah kunjung selesai. Saya nggak tahu apakah ada koneksi energi secara batin, entah itu twin twin flame, karmic, atau soulmate ya, bagi saya itu nggak ada artinya ya, itu hanya istilah ya. Istilah twin flame, soulmate, karmic, itu cuman istilah ya bagi saya. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi hubungan-hubungan yang melekat. Ya, saya melihat ada koneksi batin yang sangat kuat. Di sini Six of Cups ya, bawahnya the devil. Memang sulit untuk melepaskan, melupakan. Walaupun sempat tadi seperti saya bilang terpisah separation. Oke, lanjut ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Oke. Nine of Pentacles. Dia itu sepi, teman-teman. Dia pikir kalian itu membutuhkan dia, ya. Maka dari itu, di sini King of Sword. Orang ini cerdik, ya. Dia mikir mungkin dia tahu, ya. Dia tahu dirimu butuh seseorang, ya. Seperti orang yang bisa membaca situasi, kondisi, ya, kemudian mengambil kesempatan itu. Paham nggak? Ya. Energinya seperti itu. Four of Cups. Teman-teman, sebenarnya memang, ya, sempat dari diri dia, ya, itu takut untuk ditolak ya, atau mungkin kalian sudah menolaknya. Tapi sekali lagi orang ini kan yakin, kalian entah kapan ya, pasti akan menerima dia, akan membuka hati, membuka pintu untuk dia. Dan di sini Four of Cups, orang ini ya, mungkin kalian pikir orang ini adalah orang yang selama mungkin ini kan orang lama ya, selama belum ketemu kamu lagi ya, atau ketemu kamu. Orang ini mungkin banyak ceweknya, banyak cowoknya, banyak yang suka ya, atau mungkin player ya, playboy, playgirl ya. Tapi saya lihat orang ini nggak seperti itu ya. Orang ini kalau sudah cinta sama satu orang ya, dia akan mencintai dengan tulus. Lanjut ya, kita lihat lagi. Energi dia padamu. Teman-teman ada yang bilang, lama sekali shuffle-nya ya. Memang lama ya. Saya nunggu yang jatuh. Kan minta petunjuk semesta. Bukan saya ambil begini atau saya lihat begini ya. Jatuh sendiri. Maka dari itu lama. Dan saya kalau shuffle, kalau ngocok, nggak ngawur gini ya. Supaya jatuh banyak. Nah, nggak seperti itu. Oh, yang jatuh cuma satu mesti saya. Ya, yang saya ambil satu. Nggak banyak. Oke? Kalian bisa lihat video-video saya yang lain.
nggak ngawur. Oke, dia Empress. Oke, mohon maaf teman-teman, energi dia kepadamu, ya. Entah kalian itu cowok atau cewek, ya. Energi tarot tidak mengenal gender, ya. Hanya mengenal divine, divine feminine dan divine masculine, ya. Di sini energi dia kepadamu seperti divine femininnya keluar, ya. Entah dia cowok atau cewek. Jadi pengen ngayomi, pingin pingin merengkuh seperti yang saya bilang di awal tadi. Kalau kalian ngikuti mulai awal, ya, kalian perhatikan, simak dari awal tadi kartu yang pertama tadi, ya. eh Kartu yang ngemong tadi tuh loh, ya, paham gak sih? Mana tadi? Lupa saya. Pokoknya tadi ya sudah saya sampaikan. Kemudian di sini dia tuh pengen seperti sosok sosok ibu. Di Empress itu permaisuri, ya. Permaisuri itu sosok yang keibuan, lembut mungkin, walaupun cowok ya, walaupun cowok ngemong, ya, melayani, meladeni, ya. Dan saya melihatnya teman-teman, energi dia kepadamu sebenarnya kalau keadaan atau situasi kondisi memungkinkan, dia ini ingin sepenuhnya mendampingi kamu loh, ya. Sekali lagi, bila memungkinkan, ya. Konsep hubungannya silakan kalian sesuaikan dengan yang kalian jalani saat ini, ya. Kalau memang tidak memungkinkan jangan halu-halu, ya. Jangan hanya karena pembacaan saya, contohnya punya pasangan, satu punya suami, satu punya istri, ya, kemudian terhalu-halu, ya, membayangkan bagaimana kalau kita hidup berdua, ya. Banyak yang kayak gitu, ya. Salah Bunda, salah, ya. Saya tidak mendukung, tapi itu memang ada. Jadi saya tidak ngejudge, ya. Bisa menimpa siapapun. Oke, judgment, kebangkitan. Teman-teman, saya melihat energi dia kepadamu, ya. Dia merasakan bahwa kalian itu bisa membangkitkan gairahnya, semangat. Gairah itu nggak selalu seksual, ya. Gairah itu bisa macam-macam. Gairah itu bisa semangat, semangat kerja, ya, semangat untuk merawat diri dan lain sebagainya. Di sini saya melihat dia jadi tumbuh semangatnya, semangat hidup juga bisa, ya. Dengan cinta, ya. Mungkin orang jatuh cinta, ya, ini ya. Seperti yang saya lihat tadi. Orang jatuh cinta jadi pengen tampil keren, jadi ngerawat tubuh, jadi dandan, ya. Jadi lebih aware sama diri sendiri, terutama penampilan. Nah, ini rupanya dia juga seperti itu. Karena apa? Energimu mempengaruhi dia. Saya lihat ya. Three of Wands, ya. Teman-teman, mohon maaf, energi dia kepadamu di sini. Kayaknya, ya. Walaupun mungkin kalian berjarak atau mungkin jarang ketemu, ya, saya lihat dia itu memantau. Dalam artian memantau itu bukan kayak kemudian kayak spionase, ya, kayak intel, enggak, ya. Tapi dia tidak melepaskan energinya dari dirimu, ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa yang memang berjarak, ya, tapi secara energi masih terikat seperti yang saya bilang tadi, ya. Tapi apapun itu abaikan soal koneksinya, ya. Yang penting kita harus tetap logis, tetap nalar, akal sehatnya jalan, ya. Dalam nonton tarot terutama itu, ya. Jadi jangan terhalu-halu. Jangan terhalu-halu. Ini hanya bacaan tarot. Baca energi saja, bukan CCTV, ya, bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang nyata. Ya, bisa setiap saat berubah. Ambil saja yang bagian-bagian yang manfaat untukmu, yang berguna untukmu, yang menyenangkan untukmu, ya. Jangan sampai mempengaruhi jiwamu, apalagi mempengaruhi ke arah yang negatif, ya. Syukur-syukur kalau mau pengaruhi ke arah yang positif, membuat dirimu semangat, ya. Seperti itu, ya. Ini bukan ramalan karena saya bukan peramal. Saya tidak pernah meramal dalam kartu tarot saya, ya. Tidak membaca jodoh maut, rezeki, juga tidak membaca hal-hal yang belum terjadi akan terjadi apa, kapan terjadi, enggak, ya. Itu semua wewenangnya Tuhan. Saya kira kalian semua orang yang beragama dan semua agama saya tahunya itu tidak diperbolehkan, ya. Saya tidak meramal, saya tidak membaca hal-hal yang sudah wewenangnya Tuhan, ya. Jadi sampai sini teman-teman. Siapa dari kalian yang suka tapi lupa untuk subscribe, jangan lupa di-subscribe dan follow akun-akun saya di TikTok, YouTube, juga di Instagram. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, ya. Dan kalau kalian menonton video saya ini sepotong-sepotong, ya, ini kan sudah 3 kartu, ya. Kalau kalian menonton sepotong-sepotong berarti saya sarankan, ya, nonton yang utuh kalau kalian cocok, ya, kalian suka nonton di YouTube. Sampai sini dari kalian yang belum subscribe,
sapa ya. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Berkah untukmu. Amin. Oke, kita lanjut. Sebenarnya perasaan orang ini sesungguhnya itu seperti apa? Kalau saya lihat perasaannya memang besar ya. Besar tapi kok merasakan ya, besar ngoyo tapi kayak kalian nggak yakin ya, kalian nggak yakin, beneran nggak ya, serius nggak? Kalau saya rasakan ya, ngebet aja ya, tapi untuk menjalin hubungan yang jangka panjang, nanti ke depannya ada, visi yang jelas enggak sih ya. Pokoknya pingin dulu, jalani dulu, yang penting bisa masuk dulu ke dalam hatimu ya. Saya merasakannya seperti itu, tapi kita cek ya, benar atau enggak ya. Sebenarnya perasaan dia ya, adakah kesungguhannya, keseriusannya, atau benar-benar ya, atau ya sekedar ingin mendapatkan, ada loh ya, sekedar penasaran atau apa ya, kayak apa sih, penasaran atau kayak tertantang ya, tertantang seperti itu. Tertantang atau memang dia cinta gitu ya. Cinta dan ada tujuan. Nah, soal tujuan nanti aja ya. Kita lihat dulu ya. Sebenarnya dia tuh perasaannya seperti apa? Perasaannya khusus ya. Tadi kan perasaannya sudah ya. Sudah, tapi saya ingin detailnya lagi. Perasaannya itu cinta nggak sih ya? Atau hanya nafsu ya? Karena passion tadi kartunya ya. Kartunya di sini passion dondi. Ketinggalan. Passion ya. Passion di sini. Oke, saya lihat ya. Miring tambah miring, tambah miring, tambah miring. Sebentar sih. Apa wis miring wis? Mbok wis rek. Kita lihat ya. Miring nggak apa-apa ya, maaf ya. Kita lihat perasaannya, perasaan terdalamnya kepadamu ya. Perasaan terdalamnya kepadamu seperti apa? Kita lihat. Perasaan terdalamnya kepadamu. Perasaan terdalamnya kepadamu seperti apa? Kita keluar. Terus bingung, tuh kan? Bingung. Berarti orang ini nggak yakin. Nah, cross. Perasaannya masih bingung. Tujuannya memang kamu, ya, tapi mau dibawa kemana? Bingung, nggak tahu, ya. Ada juga di sini ya, saya rasakan juga tidak semuanya hanya bingung. Ada beberapa ya karena mungkin ya kalau dia itu punya luka batin atau dia masih belum sedang sakit hati sama pasangannya ya, bisa sama pasangan pacar atau apapun ya. Di sini memang sedang hubungannya nggak baik-baik saja. Mungkin kalian hanya dijadikan pelarian. Oke? Ada beberapa yang seperti itu. Tapi kita cek lagi. Whip, iya, saat dia menderita, ya, ada kamu, ya, yang bisa menompo, apa menompo, menerima dia. Ya seneng dia. Ada kalanya di sini saya merasakan ada kalanya seseorang ini eh, nggak selalu intens ya. Memang ngejar, saat ngejar ya ngejar. Kadang-kadang saat kalian sudah hampir mau-mau ghosting, ya, ghosting. Apakah itu strategi? Ada yang strategi, ada yang memang ya itu tadi, kalian sebenarnya hanya sebagai pelariannya saja. Mohon maaf ya, untuk kalian yang sudah terlanjur terhalu-halu tadi ya. Ternyata ini energi yang ketarik yang ditunjukkan oleh semesta. Ya, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang nyata. Ya, bisa benar bisa salah, tidak ada yang pasti. Oke, the devil. Dok. Oke, oke, saya melihatnya. Teman-teman, karena di sini dia pikir kamu adalah orang yang baik. Orang yang tidak pernah melupakan temannya di masa lalu, tidak pernah meninggalkan, eee, apa ya, orang-orang yang pernah dekat ya, kalian baik, karena kalian baik dia senang. Maka dari itu, pada saat dia menderita atau dia banyak banyak, luka batin mungkin ya, ada mungkin tengkar sama pasangannya ya, pacarnya atau siapa itu ya yang sama dia. Kalau dia single ya mungkin dia sedang, susah ya, kalian selalu ada. Oke, teman-teman, ini berat karena apa? Sekali lagi banyak tadi kan,
hubungan yang sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan. Di sini sifatnya rahasia. Jadi dia itu yang penting hasrat, ya. Kalau perasaannya dia itu tetap misterius, teman-teman, ya. Sekali lagi ada yang bingung, ada yang pelarian, ya. Silakan kalian ambil poin-poinnya saja. Saya cuma membacakan energi-energi yang terbaca sesuai dengan kartu dan sesuai dengan intuisi saya. Stop. Perasaan dia berubah-ubah, teman-teman. Walaupun di sini ada cinta yang besar, ya. Kemudian dia memang orang ini sebenarnya tipikalnya setia. Dalam artian kalau dia sudah suka cinta sama seseorang, ya, dia sulit untuk bisa berpaling, kecuali suakit banget, ya. Jadi silakan kalian sesuaikan, ya. Dia player, ya, dia player, ya. Mungkin ada seseorang yang sebenarnya dia cintai, ya. Bisa kamu, bisa bukan. Oke, teman-teman, saya melihat, ya, ini woman itu energi divine feminine, di mana energi woman itu kan nggak stabil, ya, lebih membawa perasaan. Saya lihat dia itu perasaannya kepadamu memang nggak mesti, ya. Saat dia itu melankolis, dia mungkin akan cari kamu. Saat dia itu tadi berhasrat, bergairah, mungkin cari kamu, ya. Oke, person. Oke. Sekali lagi, orang ini rupanya, ya, entah orang ini, kamu pun mungkin juga ada di sini energinya yang ketarik, yang masih apa ya? Ada melekat sama orang lama. Melekat sama orang lama. Jadi orang ini tidak bisa sepenuhnya sama kamu walaupun tampaknya memang cinta, ingin ngayomi dan lain sebagainya, ya. Tapi ada bayang-bayang orang lama loh. Misterius, misterius dan di sini banyak rahasia masih, ya. Masih datang dan pergi dan di sini Moon, di sini King of Cups, di sini Judgment, Seduction. Orang ini banyak, ya, yang perasaannya kepadamu itu lebih besar hasratnya daripada kasih sayangnya, oke? Tapi nyaman, ya. Snake sekali lagi dan di sini Fox, ya. Ini terbalik. Oke. Jadi saya bisa jelaskan di sini lebih banyak yang ketarik energinya orang baru yang sangat berhasrat padamu, ya, ingin ingin terhubung denganmu adalah energinya kurang baik. Karena apa? Bukan ketulusan, bukan keterbukaan, tapi masih ragu-ragu. Bahkan mungkin saya merasakan kalian yang masih buat benteng seperti yang saya bilang di awal kartu-kartu awal tadi, ya, bahwa kalian tidak sepenuhnya membuka hati karena kalian masih belum yakin. Tapi benar, ternyata ini menjawab keraguan kalian bahwa sebenarnya orangnya tidak begitu baik untukmu. Oke, tujuannya apa, ya? Tadi tujuannya sudah, ya, kelihatan sebenarnya, ya. Tujuannya hmm, nafsu-nafsuan, ya. Tapi kita cek lagi tujuannya apa. Kita lihat, ya. Kita lihat. Menceng-menceng ini. Kita lihat, ya. Kita mau lihat. Sebenarnya dia tujuannya itu memang untuk pelarian, pelampiasan, atau memang dia ingin menjalin hubungan yang baik denganmu, yang genah. Tahu genah nggak? Genah itu baiklah, benar, ya. Benar sesuai aturan, ya. Aturan apapun, ya. Aturan kesopanan kayak aturan negara kayak, ya. Agama. Dibuat genah, dibuat benar nggak sih? Ya. Kita lihat. Banyak yang saya merasakan enggak sih. Tapi itu kan hanya intuisi saya, harus kita lihat dari kartunya. Ini kan pembacaan tarot, bukan penerawangan intuisi kayak perdukunan, ya enggak sih? The Lover. The Lover ini kartu yang bagus sebenarnya, ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau terkait dengan cerita tadi, saya merasakan The Lover di sini pun ada The Lover, ya. Lebih kepada eh nafsu, ya. Terjawab sebenarnya nafsu. Jadi nggak ada cinta-cintanya, ya. Iya, cinta segitiga. Saya nggak mau lanjut ini, sudah jelas. Ngapain perlu banyak-banyak kartu? Buang-buang waktu. Di sini sangat jelas sudah. 3 kartu aja ya teman-teman, ya. Mother of Pentacles. Memanfaatkan. Karena kau sungguh mempesona. Wes itu tok. Apa ini? Oke. Karena dia sebenarnya juga bukan orang yang bisa apa ya, komitmen. Mungkin orang yang belum siap komitmen. Orang-orang yang
takut sama komitmen, ya. Tidak berani atau belum mau bertanggung jawab terhadap satu komitmen. Geletek namanya, ya. Geletek itu apa ya? Mengecewakan. Iyalah gitu, kecewa, ya, penonton kecewa. Mohon maaf teman-teman, mungkin di awal bagus tadi bacaannya, tapi ternyata setelah kita kulik tidak sebaik itu, ya. Tergombes. Tergombes ini tidak sebaik itu. Kemudian kita mau lihat ya, kita lihat mau lihat apa lagi nih yang mau diketahui? Rencana dia untukmu. Jelas-jelas dia mengejar kamu, tapi dia sering ghosting. Emang gitu orangnya, ya. Agak misterius. Berarti tujuannya kurang bagus, teman-teman. Nggak sepenuhnya penuh kasih sayang, ya. Sekali lagi ini jangan jangan terlalu sedih. Teman-teman, ini pembacaan general. Kalau ingin hanya untukmu, ya, untuk kamu sendiri fokus kepadamu, nggak rame-rame seperti ini, personal reading, ya. Saya memang libur ya, admin saya cuti tapi, malam ini ya, hari Minggu, besok kan dia masuk ya, mungkin dibuka itu HP-nya yang untuk tarot ya. Jadi silakan kalian daftar melalui admin saya ya, cara-caranya kalian bisa lihat di, eee, deskripsi video YouTube saya ya, di bawah video ini di YouTube. Itu di bawah ada nomornya Kak Flori ya. Ketiknya daftar tarot saja ya, daftar tarot ya, jangan ketik yang lain, nggak kebales, nggak kebaca. Ya karena dari sekian banyak ya, dari sekian banyak itu yang tampak daftar tarotnya aja ya. Kalau sudah ketik daftar tarot kan dikirimin ya tata caranya. Tata caranya bagaimana, itu kalian baca. Kalau nggak sreg ya sudah, jangan ya. Karena banyak aturan saya. Kalau kalian nggak cocok termasuk jam ya. Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 20 malam, jam 8 malam. Kalau kalian sekiranya, di jam-jam itu nggak bisa, ya berarti kalian tidak berjodoh denganku. Kalian bisa, pembacaan dengan tarot reader yang lainnya ya, bukan di saya. Ya itu semua sudah diatur kok sama semesta. Kalau kalian memang sudah baca rule semuanya ya, itu berlaku ya untuk yang baru, yang sudah sering baca di saya juga tetap ketiknya daftar tarot ya, supaya apa? Supaya terbaca ya. Dan kenapa harus ketik daftar tarot dulu? Ada beberapa yang sudah sering baca di saya tiba-tiba transfer, ya salah dewe, ya. Karena kan, kayak kemarin libur, cuti, ya, sudah terlanjur transfer. Apalagi kalau yang sudah, dikasih daftar tarot ya, dibales sama admin ya, kemudian berapa hari kemudian, ditransfer. Kalau libur gimana? Kalau yang kemarin-kemarin pada saat kalian ketik daftar tarot memang nggak libur. Kalau memang libur pasti diumumkan kalau kalian sudah ketik daftar tarot. Gitu, ya. Jadi silahkan, bingung ya? Bingung jangan personal reading, ya. Jangan, buang-buang uang. Saran saya jangan, nonton saja general reading. Siapa tahu ada pencerahan, ngono ae, ya. Gitu aja. Tapi campur-campur energinya, ya. Ini banyak orang masal, campur aduk ceritanya. Membingungkan, ya pasti. Yang baca aja bingung, banyak energi yang masuk. Mana yang harus saya katakan, mana yang saya harus bisa menata, kan gitu. Itu sih teman-teman. Saya kira tidak perlu dilihat lagi nih yang lain-lainnya ya. Ini tak ginikan aja wis ya. Karena nggak perlu ini, nggak perlu baca yang lain juga. Cukup saya kira ya. Ini saya kira cukup pembacaannya. Kelihatan kalau orangnya ya tidak sepenuhnya baik. Kalau begitu apa sarannya Bunda? Ini ini kan hanya bacaan tarot ya. Kan belum tentu ya. Sarannya apa untuk menghadapi si dia ini yang ngejar saya ya? Padahal situasi kondisi kita sebenarnya banyak yang tidak memungkinkan, ya banyak yang nonton ini itu nggak memungkinkan untuk bisa membuka hati untuk orang lain ya sebenarnya. Tapi kenapa dia ngotot sekali? Ternyata kalau lihat energinya seperti ini, jangan langsung menghindar, "Ah, nggak maulah katanya tarot kamu nggak bagus," gitu ya, nggak baik energinya. Jangan, harus disesuaikan, harus dilihat dulu, kasih jangka waktu ya. Mungkin bisa diberikan beberapa tes ya. Terus kalian rasakan, kalian juga punya intuisi, nggak cuman saya, nggak cuman tarot reader, ya. Kalian punya feeling ya, feeling so strong ya. Jadi kalian punya punya feeling juga, kalian lihat ya apakah benar orang ini baik atau enggak ya. Sekali lagi yang paling penting adalah, eee, nalar ya, akal sehat dipakai dan kalian sesuaikan dengan bila memungkinkan membuka hati untuk orang lain ya. Kalau sudah punya pasangan atau dia punya pasangan, kan nggak memungkinkan, ya jangan cari perkara, gitu aja wis, ya.
Karena mungkin hal-hal yang seperti itu manis di awal ya, sengsara kemudian. Saya yang jamin, ya, jamin saya. Karena sebagian besar semua, hampir semua yang baca di saya yang masuk hubungan-hubungan yang sebenarnya tidak memungkinkan tapi memaksakan, ya, memaksakan, hasilnya malah nggak karu-karuan, gitu, ya. Jadi, tapi ya terserah sih, hidup-hidup kalian-kalian juga yang menjalani suka-suka kalian, ya. Silakan pilih dan pilah saja. Bijak-bijak dalam menyikapi dan membuat langkah, ya. Ini hanya masukan saja. Tetap ya, fondasinya harus kuat. Jangan jauh-jauh sama ajaran agama dengan aturan-aturan yang berlaku. Selama itu melenceng dari sana, ya sakit semua pastinya. Setiap langkah atau tindakan atau keputusan yang diambil, ya, dalam hal apapun termasuk dalam dalam cerita ini ya, membuka hati nggak ya? Diterima nggak ya? Mau nggak ya? Tetap ya, semua itu mengandung konsekuensi, tanggung jawab, setiap keputusan, apapun, risiko, harus mau berani dan mau, ya. Kalau nggak berani, nggak mau, jangan, ya, mending jangan. Jangan pernah ragu-ragu, ya. Di dalam keraguan-raguan setan joget, ya. Jangan berikan kesempatan setan untuk mempengaruhi, untuk kalian bingung, ya. Supaya nggak bingung gimana? Doa, dekatkan sama Tuhan, mohon petunjuk. Itu toh, ya. Banyak omong taruh leader ini. Memang, konten saya cuman banyak omong memang, ya. Jangan dipikir saya itu baca tarot kayak tarot reader yang lain. Hari ini siapa yang memimpikanmu? Wah, gitu ya. Atau ini dua. Ini. Siapa yang memimpikanmu? Oh, dia adalah seseorang yang nggak gitu cara baca tarot kalau saya, ya. Harus detail, harus banyak ngomong. Dan tarot saya tidak ramalan, tidak prediksi yang membuat kalian happy, seneng ya. Singkat-singkat membuat happy. Hiburan Bunda, jangan terlalu serius, nggak mau saya. Saya bikin tayangan, itu punya tanggung jawab moral. Tidak mau menggoyahkan, menggeser akidah kalian yang sudah beragama, beriman, ya. Dan tidak mau membuat halu. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini hanya pembacaan yang sifatnya hanya membaca energi. Oke? Kalian suka nonton, nggak suka nggak usah meninggalkan jejak yang kotor-kotor di dalam komentar, ya. Mempengaruhi orang lain yang pingin pingin baik, energinya positif. Kalau mau ngotor-ngotori hati kalian sendiri saja, tanggung tanggung sendiri saja, gitu loh, ya. Ini berlaku untuk semua, oke? Pesan semestanya apa Bunda? Coba saya lihat ya. Jangan-jangan sama semesta malah suruh membuka hati sama untuk orang ini. Coba saya lihat ya. Bacaanku kok hari ini mulutnya keriting ya. Duh, miring-miring ini, risih saya. Coba saya lihat ya. Saya mau lihat pesan semestanya apa. Pesan saya tadi bisa diambil, bisa diabaikan ya. Saya juga manusia nggak pinter ceramah, nggak pinter ngasih saran ya. Kalau bagus ambil aja sebagai masukan. Kalau nggak bagus menurut kalian nggak usah didengerin, lewatin aja. Friendship, nurture the bond of friendship. Sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi di kartu-kartu awal ya. Kalian mungkin memang pada dasarnya memang kenal sebelumnya. Ya sudah tetapkan sebagai friendship, kenapa sih? Nggak harus becumbu-becumbu, nggak harus kisses-kisses ya. Nggak harus yang model-model seperti itu. Nggak harus asmara within your relationship and your love life with your Oke, ya. Tidak harus selalu ya orang datang ke kehidupan kita ya. Lawan jenis itu mau yang lope-lope, belum tentu asmara-asmara. Walaupun dalam kasus ini memang pengennya yang begituan, yang cinta-cintaan, yang hasrat-hasratan. Tanggapi sajalah sebagai teman lama, yang baik, itu aja. Jadi kuncinya untuk kita sendiri itu ada boundaries, ada batasan, ya. Dia mau ngapain aja, kita sudah punya prinsip, kita sudah punya batasan. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu kepo bagaimana dia. Enggak, kamu datang saya terima dengan tangan terbuka sebagai teman, ya. Untuk kedepannya kita kan nggak pernah tahu. Jodoh di tangan Tuhan, cerita kedepannya kita juga nggak pernah tahu. Jalani saja, jangan terhalu-halu, tergeer-geer, terbaper-baper dengan hal yang nggak tentu. Apalagi kalau memang secara status ya atau secara apa ya, bila memungkinkan saya bilang tadi ya. Kalau memang hubungannya itu secara akal sehat itu nggak mungkin, mungkin sama-sama punya pasangan atau apapun. Ya jangan terhalu-halu lah membayangkan kayak yang di film-film itu ya, kayak yang orang testimoni-testimoni gitu ya. Janganlah ya, kita harus logis.
nonton tarot boleh ya, tapi jangan jangan kemudian jadi nggak nalar, oke? Jadi itu, supaya apa sih, kita juga nggak pernah tahu ke depannya, apakah friendship ini, pertemanan ini akan berlanjut menjadi seperti apa, nggak tahu, ya. Wong kita mati besok atau lusa atau 1000 tahun lagi kan kita juga nggak pernah tahu, oke? Paham ya sampai sini? Terima kasih ya untuk kali ini sudah nonton dari awal hingga akhir ya. Apalagi yang sudah subscribe, sudah follow TikTok, YouTube, eh kok YouTube, Facebook, Instagram. Terima kasih banyak ya. Semoga berkah untukmu. Untuk yang baru saja gabung dan tiba-tiba menemukan video ini, saya kira tidak ada yang kebetulan. Mungkin memang sama semesta diarahkan ke video saya ini karena ada sesuatu yang penting, yang manfaat mungkin untukmu, ya. Tapi manfaat atau enggak itu tergantung masing-masing orangnya. Kalau energinya sudah negatif, menutup hal yang positif, apapun, walaupun bagus, walaupun setengah bagus, ya, itu akan nolak, ya. Begitu juga dengan orang yang energinya positif. Kalau bacaan saya ini sekiranya bisa mempengaruhi akidah, ya, bisa membuat musyrik syirik mungkin dari pandangan eh, orang-orang yang seperti itu punya filter, ya mungkin akan di-cut sendiri. Oke, hidup ini bebas kok teman-teman. Bagaimana tergantung mindset kita. Jadi, teman-teman, kalau saya sarannya tetap positif, berpikir positif apapun ya, walaupun itu hal negatif di dalam dunia ini. Sikapi dengan positif, sikapi. Ya, jangan ngikut, tapi sikapi dengan positif. Saya pun berusaha ya, komentar-komentar buruk ya. Saya cuman kasihan. Kasihan apa? Oh, kasihan ya. Kasihan sekali saya. Kasihan sekali. Oke? Sakno, sakno ya. Mereka mungkin ya tidak semuanya orang itu bisa memahami, tidak semua orang itu mau positif, tidak semua orang itu cerdas ya. Ya ambulah ya. Kan beraneka macam manusia. Oke. Dan kalau kalian baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal ya. Dari saya. Salam kenal dari saya, Julia Hakim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kalian dari kota mana saja, silakan tulis di komentar. Saya senang baca komentar yang dari kota ini, dari kota ini. Karena banyak kota yang saya nggak tahu. Ya, ini mana, ya, macam-macam, macam-macam. Senang aku. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga berkah, manfaat ya. Berkahnya untuk saya yang bacakan, berkahnya untuk kamu juga yang menonton, buang-buang kuota. Jangan lupa ikuti video saya terus ya. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Dan semuanya video saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton atau kapanpun kalian menemukan video saya, videonya masih berlaku. Dan untuk sekali lagi yang personal reading ya, ketik daftar tarot saja ya. Kemudian ditunggu balasan dari admin ya. Ini berlaku untuk yang lama juga yang baru ya, yang sudah pernah, yang sudah sering sama. Daftar tarot kemudian ditunggu. Jangan-jangan nomor rekening saya ganti. Tapi jujur saja, nomor rekening mau saya ganti. Nomor rekening ganti. Jadi kemudian kontak juga bisa ganti, ya. Mungkin pakai HP saya yang lain, bisa, ya. Jadi maka dari itu, ketik daftar tarot nurut totalare. Supaya gampang. Supaya kalian yang daftar tarot, yang mau dibacakan tarot itu juga enak. Kayak gini, kayaknya numpuk-numpuk banyak yang DM saya Instagram. Saya sudah transfer siapa yang suruh wong libur, ya. Gitu loh. Karena tidak mengetik daftar tarot atau mungkin kalau mengetik daftar tarot sudah dibales ya hari itu, mungkin transfernya besok lusanya atau 3 bulan lagi ya jelas gak bisa. Ya, sudah hilang chattingnya dan nggak tahu kapan liburnya. Oke. Kadang-kadang ya tidak semua orang bisa mencerna ya. Mohon maaf ya. Mungkin saya yang nggak pinter dalam menyampaikan. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Saya banyak ngoceh hari ini. Saya juga nggak tahu. Kadang banyak ngoceh, kadang banyak marah, kadang banyak ngelawak. Ini energinya ini. Ya, energinya yang agak limbung ini. Orang-orang ini banyak yang limbung ini. Mungkin perpindahan ya. Perpindahan dari heartbroken sama ada orang yang datang. Ya. Jadi atau mungkin ini energi kalian yang ingin menghadirkan orang baru saat hubungan kalian ya sebelumnya itu juga belum beres atau menyakitkan. Jadi mungkin mencari orang lain supaya hati ini bahagia, supaya hati ini terobati. Wis, gak karu-karuan ini.
Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.